Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Marisa Fitri dari kelas 6C Pendidikan Geografi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik metode kualitatif. Berikut ini video penjelasannya. Materi pertama adalah karakteristik metode kualitatif. Yang pertama menggunakan natural setting atau keadaan latar alami, lingkungan, dan sosial budaya sebagai sumber data penelitian. Maksudnya adalah peneliti harus terjun ke dalam situasi yang sebenarnya, melihat situasi dan berbaur dalam konteks yang sebenarnya. Peneliti harus mampu menghayati dan merasakan sebagaimana orang yang bersangkutan berbuat atau bertindak. Peneliti hendak memahami bahwa data yang dikumpulkan itu baru berarti dalam konteksnya dan memberi arti sesuai dengan konteksnya itu. Kedua, peneliti sebagai instrumen penelitian. Dialah yang melakukan observasi, dialah yang membuat catatan, dia pula yang melakukan wawancara. Alat-alat yang lain seperti angket atau kuesioner, tes, skala penilaian tidak lazim digunakan. Alat bantu yang digunakan terkait objek penelitian antara lain seperti alat rekam seperti video, tustel, tape, kamera, dan sebagainya. Yang ketiga, teknik yang sering digunakan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan yaitu pengamatan atau observasi, interview, dan analisis dokumen atau analisis isi atau wacana. Raymond Gold menyatakan ada 4 tingkat teknik pengamatan observasi. Pertama, pengamatan lengkap. Kedua, pengamatan sebagai partisipan. 3. Partisipan sebagai pengamat. Dan keempat, partisipan terlibat langsung dalam suatu kelompok. Di samping itu, ia menggunakan pula bahwa teknik interview dapat pula dibedakan antara interview terstruktur, semi-terstruktur, interview informal, dan interview retrospektif. Yang keempat, data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukannya dalam bentuk angka. Yang kelima, sangat deskriptif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang syarat dengan rumus dan pembuktian statistik, serta disajikan dalam bentuk tabel, gambar, diagram maupun bagan. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif. Apa yang disajikan sebagai hasil penelitian hendaklah bersumber dari data yang dikumpulkan. Kemudian, yang keenam, proses dan produk. Untuk dapat menjelaskan suatu kejadian, peneliti harus tahu bagaimana proses terjadinya kejadian itu, bukan pada kejadian saja. Jadi, setiap peneliti hendaklah menempatkan suatu kejadian atau tindakan dalam konteks yang sebenarnya. Yang ketujuh, cenderung menganalisis data secara induktif. Penelitian kualitatif tidak mencari data untuk membuktikan hipotesis yang disusun sebelumnya. Mereka mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, kemudian menyusun atau mengabstraksi berdasarkan sumber-sumber khusus yang terdapat di lapangan. Jadi, semua data yang dikumpulkan selama di lapangan secara bertahap dan sejak awal dianalisis sedikit demi sedikit dan kemudian dikembangkan dan dikembangkan lagi, dimaknai secara khusus, diklasifikasi kelompok demi kelompok dan kemudian dianalisis secara lebih mendalam sehingga didapatkan kesimpulan dan atau teori. Jadi analisis data berangkat dari hal yang bersifat khusus
dan secara induktif akhirnya mendapatkan teori. Kemudian yang kedelapan, makna adalah sesuatu yang esensial dalam penelitian kualitatif. Sesuatu berarti menurut proses dan peranannya dalam kajian itu. Latar yang bersifat alami akan memberi arti pada subjek yang sesuai dengan pandangan subjek. Kalau peneliti itu dapat menangkap perspektif dari subjek itu sendiri, maknanya yang terjadi menurut perspektif partisipan. Kalau peneliti telah melakukan penelitian yang akurat menurut konteks dan peneliti dapat memberi makna sesuai dengan makna yang diberikan oleh partisipan itu. Yang kesembilan, mengutamakan perincian kontekstual. Seperti telah dikemukakan pada ciri-ciri yang lain, ketetapan dan keakuratan data terpaut rapat dengan kondisi pada saat sesuatu hal dipersoalkan. Data tidak dapat dipisahkan dan dimaknai di luar kontekstualnya. Oleh karena itu, catatan perinci tentang sesuatu yang diteliti sangat diperlukan. Yang ke-10, sebagian besar peneliti kualitatif menggunakan data langsung dari tangan pertama. Peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk menemukan dan melakukan observasi sehingga dapat menghayati langsung keadaan yang sebenarnya sehingga dapat pula memberi makna dalam konteks yang sebenarnya. Yang ke-11, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan dilanjutkan sepanjang penelitian. Yang ke-12, subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti. 13. Melakukan triangulasi. Data yang dihimpun tentang suatu objek penelitian dan dikumpulkan dari seorang subjek penelitian belum tentu akurat sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk itu perlu melakukan triangulasi, yaitu memperoleh data yang sama dari subjek atau sumber yang lain menggunakan metode yang berbeda dengan sumber pertama. Ke-14, dalam penelitian kualitatif, verifikasi perlu dilakukan. 15. Penelitian kualitatif dipengaruhi pandangan dan keunikan penelitian. Dan yang ke-16, rancangan bersifat umum dan fleksibel. Maksudnya, rancangan yang disusun tidak selengkap seperti pada penelitian kuantitatif. Walaupun aspek-aspek tertentu perlu ada dalam proposal penelitian, namun dalam kontekstual lapangan tidak seperti yang digambarkan semula. Maka arah penelitian tidak dapat saja diubah dan berubah sesuai dengan fenomena lapangan yang sesungguhnya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.